Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi panjang umur, dan sampai saat ini, detik ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang mahdhah maupun ghair mahdhah, ibadah yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Dan semoga pula selawat kita salam selalu kita sanjungkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka adzabi lasadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmat itu. Jika kalian mengkufuri nikmatku, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, mungkin yang utama sebagai orang muslim, yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, di mana kita kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi nikmat ini insya Allah, kalau nikmat sehat itu enggak ada duanya. Karena apa arti semua? Mungkin kekayaan kalau kita memang kaya, jabatan mungkin kalau kita punya jabatan, tapi kalau kita tidak sehat, makan semua serba diatur dan sebagainya, jadi semua itu enggak ada nikmat. Tapi kalau dengan nikmat sehat, nikmat kesempatan yang ada, kita sebagai orang muslim di mana adzan dikumandangkan selalu kita bisa hadir di situ, itulah nikmat utama yang ada kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Memang soal sholat, jadi dalam kehidupan kita paling krusial istilahnya, karena sholat itulah yang dihisab pertama kali. Bahkan banyak sejarah hikayah, bukan sholat, bukan ibadah lainnya atau sedekah, tapi banyak juga ibadah-ibadah yang selama ini kita sepelekan, itu yang bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa jelas sering kita dengar kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ayat 183, diwajibkan atas kamu berpuasa di mana setelah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Al-Baqarah 183, jelas. Dan juga dikuatkan di hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma qaddama min dhanbi. Siapa yang
puasa dalam bulan suci Ramadan dengan niatkan iman dan Islam karena Allah, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi bulan puasa ini Masya Allah, kita masih punya umur sudah syukur. Yang tahun lalu banyak musibah, banyak wabah, corona dan lain sebagainya. Bahkan banyak saudara kita yang sebelum puasa sehari dua hari banyak yang meninggalkan kita, artinya meninggal dunia. Dan kita masih kasih seumur, sisa umur yang ada ini betul-betul kita memaksimalkan ibadah kepada Allah. Ya, kita sebagai manusia biasa tentunya ada aktivitas, mungkin yang bekerja, yang dari karyawan, yang dari pegawai dan sebagainya. Itu manusia. Tapi jangan sampai bulan Ramadan yang setahun sekali datangnya ini lewat begitu saja. Karena banyak hikmah, apalagi ini 10 pertama soal hidayah atau kemudahan, di mana-mana ramai, ya. Banyak jamaah masih pun nanti dah 10 hari kedua maghfirah, pengampunan dari Allah sudah mulai maju saknya, ya. Jadi bukan nambah, tambah maju. Nah, ini harus kita pertahankan, jangan sampai itu terjadi. Karena Allah sudah akan mengampuni. Makanya istilahnya kalau kita itu kompetisi itu ada penyisian, ada semifinal, ada final, itu kurang lebih gitulah mudahnya contoh. Dan 10 hari terakhir nanti itkun minanar, kita akan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya semua ini berkat dari Rasulullah SAW. Jadi adanya bulan suci Ramadan ini gak lepas dari Rasulullah SAW. Makanya kita sebagai umat muslim jelas dari kita dengarkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya malaikat Allah dan malaikatnya selawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi tadi selawatnya Allah itu bukan karena kedudukannya lebih tinggi, bukan. Rasulullah yang menciptakan Allah, tapi itu pembelajaran bagi umatnya, umat Muhammad ini. Dan selawatnya malaikat kepada Rasulullah adalah bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Dan selawatnya kita umat Muhammad ini mengharapkan syafaat. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, Masya Allah, jauh dari para sahabat, para tabi'in, para aulia, jauh. Dia semalam bisa khatam 30 juz, bahkan 3 hari 30 juz. Sholatnya habis sisa sampai menjelang subuh, jumlahnya banyak, tak bisa dihitung. Nah, kita ini sebagai orang awam yang fakir ilmu, sedikit sekali ilmu kita ini, bisa menjalankan ibadah dengan baik, sholat 50 terjaga, puasa terjaga, sholat tarawih bisa kita laksanakan, ini sudah alhamdulillah, itu suatu keistimewaan bagi saat ini, zaman saya saat ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih disibukkan urusan dunia dan lain sebagainya. Berapa menit Pak? Baru 10 menit. 5 menit lagi ya. Oke. Jadi tentang selawat kami tekankan kembali lagi bahwa pernah diceritakan oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW. Waktu itu ini hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh istrinya Rasulullah, Bukhari, Muslim, dan dari Al-Tirmidzi dan Baihaqi.
Waktu itu istri Rasulullah Aisyah ya istilahnya jahit atau lebih banyak menyulam ya, dulu gak ada penjahit, dia menyulam baju. Insyaallah, karena bajunya Rasulullah itu banyak tembelan istilahnya. Setelah itu lampu, karena menyulamnya itu waktu malam, lampunya pakai lampu minyak lah kalau saya mudahnya. Sebelum selesai dia menyulam, lampu habis minyaknya. Tidak lama kemudian Rasulullah masuk ke dalam, Assalamualaikum, dalam kondisi gelap. Setelah Rasulullah masuk, terang benderang mukanya Rasulullah, bahkan jarum yang jatuh di lantai itu dengan datangnya Rasulullah itu terang bisa diambil, subhanallah. Dan saat itulah si Aisyah Siti Rasulullah, istri Rasulullah, ditanya, ya Rasul, terang sekali seperti matahari, apakah ada nanti umatmu yang gak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Rasulullah sampaikan, ada nanti istriku, ya Jumairah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang pelit. Jadi pelit ini bukanlah pelit harta atau pelit sedekah, dia tak mau, tapi apa? Di mana orang dibacakan selawat tapi dia gak mau jawab Allahumma sholli alaihi. Padahal kalau kita banyak sering dengar para mubalik pula kiai, kalau kita didoakan mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, amin, banyak rezeki yang halalan yang banyak, amin, dan lain sebagainya, pasti dibacakan selawat, satu dua orang yang jawab. Padahal itulah yang dibilang Rasulullah, orang yang pelit, di mana selawat dibaca dia tak mau membalas, Allahumma sholli alaihi, dianggap itulah nanti orang yang tidak mendapatkan sinar, bahkan tidak bisa melihat mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih, mudah-mudahan selawat gak harus selalu dikeraskan, tapi selawat selalu dengan lirih, dengan sirih, dan lain sebagainya bisa kita lakukan di mana saja. Habis sholat, dalam bekerja, dalam perjalanan, banyak-banyaklah kita baca selawat, karena syafaat itulah nanti yang bisa menolong kita nanti di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, mungkin itu sedikit untuk pada kesempatan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan kita jasmani maupun rohani, menjadikan anak-anak kita yang soleh dan solehah, dan bisa mendoakan kita nanti kalau kita sudah pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.